Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai prinsip dan pendekatan dalam pendidikan inklusi. Pendidikan yang ramah untuk semua anak dan dengan sistem layanan pendidikan yang menyertakan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat dan kelas biasa bersama dengan teman-teman seusianya disebut dengan pendidikan inklusi. Dapat dilihat dari pengertian, pendidikan inklusi lahir prinsip dasar dari pendidikan inklusi yang menyatakan bahwa selama memungkinkan, semua anak sebaiknya belajar bersama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang ada pada diri mereka, yang mana dalam prinsip dasar ini secara tidak langsung mengatakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus tidak dapat dibedakan dengan anak yang normal selama anak tersebut merasa nyaman dengan proses yang mereka jalani maupun dalam keadaan tidak normal seperti pada anak pada umumnya. Setiap orang atau setiap individu memiliki cara berpikir, berperasaan, dan bertindak yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki perbedaan psikologis yang disebut dengan perbedaan individu. Perbedaan yang ada pada setiap individu lahir karena dua faktor. Faktor pertama yaitu bawaan dari lahir, dan faktor yang kedua yaitu pengaruh dari lingkungan. Faktor bawaan dari lahir merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Perbedaan antara individu secara fisik, psikologis, dan perilaku merupakan akibat yang ditimbulkan karena adanya perbedaan gen. Faktor yang meliputi banyak hal seperti dari status sosial, ekonomi orang tua, gizi dan pola asuh orang tua, serta budaya merupakan dampak dari faktor lingkungan. Ada banyak macam perbedaan yang ada pada individu peserta didik, seperti perbedaan gaya belajar, perbedaan kepribadian, perbedaan kemampuan, hingga perbedaan gender di sekolah. Berusaha untuk dapat memahami setiap perbedaan pada peserta didik merupakan suatu tugas tersendiri bagi seorang guru, karena tidak memungkinkan jika kita meniadakan perbedaan-perbedaan dan menganggap semua peserta didik itu sama. Pada konsep pendidikan inklusif, menerapkan sistem pendidikan yang menyeluruh, proses dan sumber daya yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidikan inklusif memiliki konsep bahwa semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih luas daripada persekolahan formal, memberantas diskriminasi, mengatasi segala hambatan, dan membuka jalan ke sumber daya setempat. Inklusi sosial, proses yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok yang bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial mereka, di mana pendidikan inklusif memenuhi kebutuhan semua peserta didik dalam belajar tanpa melihat kondisi anak, sehingga tetap fokus pada kebutuhan belajar anak yang memiliki kelainan khusus. Dalam pendidikan inklusif, anak selalu diberikan kesempatan untuk terus belajar dan mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan sosial dalam pendidikan inklusi melibatkan pendekatan yang berfokus pada interaksi sosial dan pengalaman belajar yang melibatkan seluruh peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam pendidikan inklusi, peserta didik dengan kebutuhan khusus diintegrasikan ke dalam kelas reguler dan mereka diberikan kesempatan yang sama dalam pembelajaran. Ada beberapa contoh dari pendekatan sosial dalam pendidikan inklusi, antara lain, yang pertama yaitu kemitraan antara guru dan orang tua.
Di sini, kemitraan antara guru dan orang tua sangat penting dalam pembentukan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Karena di sini orang tua dapat memberikan informasi tentang kebutuhan anak mereka dan membantu menentukan strategi terbaik untuk mendukung pembelajaran anak mereka. Yang kedua yaitu kolaborasi antar guru. Di sini, kolaborasi antar guru merupakan pendekatan yang efektif dalam pendidikan inklusi. Guru dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk membantu membangun strategi terbaik dalam mendukung pembelajaran peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok yang melibatkan seluruh peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, dapat membantu membangun keterampilan sosial dan interaksi sosial yang positif. Adapun yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Di sini penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan belajar peserta didik dengan kebutuhan khusus. Teknologi juga dapat membantu menyediakan dukungan dan sumber daya tambah bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Dalam pendekatan sosial, peserta didik dengan kebutuhan khusus diintegrasikan secara aktif ke dalam lingkungan belajar dan didukung untuk mencapai potensi penuh mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendekatan keluarga sangat penting dalam pendidikan inklusif karena keluarga merupakan bagian penting dari kehidupan anak. Dalam pendidikan inklusif, keluarga harus terlibat secara aktif dalam mendukung dan memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam proses konsep tentang anak diidentik dengan permainan, di mana anak lahir dari sebuah keluarga dan hidup di lingkungan masyarakat sekitar. Ketika anak tumbuh dan berkembang, yang bisa mendapatkan membedakan baik atau buruk perilaku anak tersebut ketika sudah dewasa tergantung pada cara orang tua mendidik anak-anaknya yang merupakan didikan awal dalam menentukan masa depan anak ketika terjun di masyarakat. Anak memiliki hubungan baik dengan orang tua pada dasarnya bisa menunjukkan rasa empati, kepedulian, pemeliharaan, dan tanggung jawab menjadi suatu pendekatan yang bisa dilakukan dalam keluarga. Ada beberapa pendekatan keluarga dalam pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu mendorong partisipasi keluarga. Di sini, keluarga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan anak di rumah dan di sekolah. Misalnya, membantu anak dalam tugas rumah, memberikan dukungan moral, dan menghadirkan pertemuan dengan guru untuk membahas kemajuan belajar anak. Yang kedua yaitu memberikan dukungan sosial dan emosional. Di sini, keluarga dapat memberikan dukungan sosial dan emosional yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendukung minat dan bakat anak, memberikan motivasi, dan memberikan penguatan atas prestasi anak. Yang ketiga yaitu membangun kemitraan dengan sekolah. Di sini keluarga dapat membangun hubungan yang baik dengan sekolah dan guru untuk memastikan bahwa anak mendapat dukungan yang memadai dalam proses pembelajaran. Misalnya berkomunikasi dengan guru secara rutin dan terbuka dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan anak. Yang keempat yaitu mendukung pendekatan individual. Di sini setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga keluarga harus mendukung pendekatan individual untuk memastikan anak mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Adapun yang terakhir yaitu dalam pendidikan inklusif, pendekatan keluarga yang sangat
positif dan terlibat dalam membantu meningkatkan partisipasi anak dalam proses pembelajaran dan mencapai prestasi mereka yang penuh. Kebudayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun. Menurut Supardi tahun 2001, dalam buku Wijaya halaman 92 memberikan definisi bahwa budaya atau kebudayaan meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, serta berpikir yang berpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, serta memberikan identitas pada komunitas pendukungnya. Indonesia seringkali disebut sebagai bangsa yang luhur, ramah tamah, dan sopan santun dalam suatu forum internasional. Melalui pendekatan kebudayaan dalam pendidikan inklusi, ditanamkan nilai kebudayaan yang memiliki keterkaitan dalam proses pembelajaran, di mana dapat membuat seluruh siswa memahami maksudnya dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan. Contohnya saja, kebiasaan yang ada pada suku Bugis yaitu kebiasaan Mapatabe, di mana dalam hal ini orang yang lebih muda Mapatabe kepada orang yang lebih tua. Kebiasaan Mapatabe ini mengajarkan sopan santun yang berkaitan dengan pembelajaran PKN. Dengan kebiasaan inilah sekolah inklusi memudahkan seluruh siswa mengerti sopan santun dan diharapkan mampu menerapkannya. Adapun beberapa unsur dalam kebudayaan secara universal, salah satunya bahasa. Bahasa itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Ternyata bahasa nonverbal sangat bermuatan budaya, dalam hal ini fakta ekspresi. Anak-anak lebih cenderung menggunakan bahasa nonverbal karena mudah untuk menyampaikan maksud atau tujuan yang ingin disampaikannya. Dengan pendekatan budaya dalam pendidikan inklusi mampu memberikan akses atau kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh pendidikan secara merata tanpa adanya diskriminasi. Pendekatan penyelenggaraan dalam pendidikan inklusi diharapkan mampu menjembatani pendidikan anak-anak difabel yang sesuai dengan prinsip dasar pendidikan inklusi, yaitu semua anak seharusnya belajar bersama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Penyelenggaraan pendidikan inklusi memberikan akses atau kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak dalam memperoleh pendidikan bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individual tanpa adanya diskriminasi. Hal ini juga mampu mewujudkan masyarakat inklusif yang menghargai segala perbedaan yang ada, baik dari segi gender, usia, kecacatan, kelompok etnis, dan linguistik. Pendekatan penyelenggaraan dalam pendidikan inklusi diharapkan agar anak difabel percaya diri dalam melakukan interaksi dengan anak normal pada umumnya dan tidak menutup diri dari lingkungan sekitarnya, sehingga masyarakat dapat berinteraksi dengan normal sebagaimana berinteraksi dengan anak normal pada umumnya. Itulah penjelasan dari kelompok 3.